Selamat bertemu lagi rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Kita bertemu pada mata kuliah Akuntansi Perpajakan, Program Studi Kebijakan dan Manajemen Pajak semester 5. Topik pertemuan kuliah kali ini kita akan membahas mengenai koreksi fiskal. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pertama, kita akan mengupas mengenai pengertian koreksi fiskal. Dalam dunia perpajakan, salah satu hal yang cukup sulit untuk dipahami adalah koreksi fiskal. Meskipun begitu, sebagai wajib pajak, terutama yang profesinya berkutat dengan perpajakan, wajib mengetahui apa itu koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah kegiatan pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Namun, sebelum melakukannya, wajib pajak dihimbau untuk mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia. Koreksi fiskal ini muncul karena adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Nantinya laporan komersial akan disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan keuangan secara fiskal. Maka laporan keuangan bisa menjadi dasar atau prediksi langkah apa yang harus diambil sebuah perusahaan guna meningkatkan bisnisnya. Dalam dunia perpajakan, sebuah laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku atau yang disebut laporan komersial. Adapun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dinamakan laporan fiskal. Dalam perpajakan Indonesia, ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak atau PKP seperti berikut. Yang pertama adalah pajak penghasilan PPH yang terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24 ayat 2 final, dan PPh 26. Kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan ketika terjadi pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Ketiga, pajak penghasilan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak ini dikenakan atas pembelian atau impor barang-barang yang menurut peraturan perpajakan dikategorikan sebagai barang mewah. Itu adalah pengertian secara umumnya. Kemudian kita masuk ke materinya. Koreksi fiskal dan SPT tahunan. Seperti yang dipahami bahwa laporan keuangan suatu perusahaan bisa menjadi acuan dalam menjawab segala penyebab krusial dari perjalanan dan reputasi serta kinerja perusahaan.
Setelah membuat laporan keuangan yang terdiri dari penghitungan keuangan, laporan komersial tentang pemasukan dan pengeluaran perusahaan, serta keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan penghitungan rekonsiliasi fiskal. Maka pajak yang selama ini dilakukan perusahaan berdasarkan pada rekonsiliasi fiskal tersebut. Setelah perusahaan melakukan koreksi, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menindaklanjuti koreksi tersebut berdasarkan draft yang sudah diajukan perusahaan. Aktivitas yang dilakukan secara rutin ini akan dituangkan dalam SPT tahunan yang diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP tempat wajib pajak badan dikukuhkan atau terdaftar. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis koreksi fiskal. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang akan dikenakan kepada pengusaha kena pajak. Adapun jenis pajak yang dimaksud adalah PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 atau 26, PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, PPN dan PPNBM. Koreksi fiskal sendiri dalam undang-undang disebutkan terbagi menjadi dua, yakni satu, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif biasanya terkait biaya-biaya yang tidak diperbolehkan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Adapun contoh biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut. Artinya biaya-biaya ini adalah yang tidak boleh dipakai sebagai pengurang pajak. Yang pertama adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi bagian dari tanggungannya. Kemudian dana cadangan. Selanjutnya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk kenikmatan atau natura. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan ke pihak yang memiliki hubungan istimewa terkait pekerjaan yang dilakukan. Hubungan istimewa di sini maksudnya adalah pendiri, pemegang saham, dan lain sebagainya. Kemudian harta yang dihibahkan, sumbangan atau bantuan. Kemudian biaya pajak penghasilan, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Kemudian biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian adalah penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang
atau akan menjadi pengurangan PPh terutang. Karena pendapatannya lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya fiskal. Adapun penyebab dari munculnya koreksi fiskal negatif biasanya dari penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, dan selisih penyusutan atau amortisasi komersialnya di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal, dan penyesuaian fiskal negatif lainnya. Berikut ini contoh jenis koreksi fiskal yang negatif. Nomor 1 atau yang pertama adalah penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Contohnya adalah penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kemudian penghasilan dari hadiah atau undian. Kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Berikutnya penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Berikutnya adalah penghasilan dari wajib pajak tertentu yang termasuk dalam kriteria PP nomor 46 tahun 2013 mulai 1 Juli 2018 telah diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yang kedua adalah penghasilan yang bukan objek pajak, antara lain bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat. Berikutnya adalah harta hibah yang diterima oleh keluarga kandung yang satu garis keturunan, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian warisan, kemudian harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau deemed profit. Selanjutnya adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Berikutnya adalah penghasilan dari modal yang diinvestasikan oleh dana pensiun yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Berikutnya adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kemudian beasiswa. Berikutnya sisa lebih yang diterima suatu badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Berikutnya adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak. Berikutnya adalah simpanan yang jumlahnya kurang dari jumlah berdasarkan metode penghitungan yang ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh. Kemudian penyusutan yang besarnya melebihi jumlah penyusutan berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Berikutnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah dividen. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Dividen diterima dalam syarat dan kondisi. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian yang kedua adalah untuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Ini memang bahasanya adalah bahasa hukum, jadi nanti tolong rekan-rekan mahasiswa dipelajari berulang-ulang dan direnungkan supaya bisa memahami dengan lebih baik. Pembahasan berikutnya adalah tujuan koreksi fiskal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, koreksi fiskal adalah kegiatan membaca kembali dan memperbaiki draft pajak perusahaan sebelum beban pajaknya disetorkan. Hal ini mengartikan tujuan koreksi fiskal adalah melakukan penyesuaian antara penghasilan dengan wajib pajak.
sehingga tidak terjadi kesalahan penghitungan. Tujuan selanjutnya adalah untuk memenuhi draft laporan sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, agar tidak terjadi kerancuan atas transaksi yang dikenai wajib pajak dan yang tidak dikenai wajib pajak. Kemudian pembahasan berikutnya adalah melakukan cek terhadap draft pajak. Koreksi fiskal dilakukan sesudah suatu perusahaan membuat laporan keuangan, sehingga pengecekan pada draft dilaksanakan sebelum disetorkan ke Dirjen Pajak. Dasar dilakukannya pengecekan draft ini ialah data-data yang tersedia dengan cara memperhatikan terhadap transaksi-transaksi dan juga penyesuaian antara penghasilan dari wajib pajak. Kemudian berikutnya adalah alat memenuhi draft laporannya. Dirjen Pajak melalui Kementerian Keuangan RI sudah mengeluarkan aturan dan juga regulasi bagi wajib pajak. Supaya draft bisa terpenuhi dengan baik, maka perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Dengan demikian bisa dilihat ada atau tidaknya kekeliruan yang terjadi dalam laporan yang sudah dikerjakan. Apabila terjadi kekeliruan pada laporan yang sudah dikerjakan, maka bisa menyebabkan kesalahan di dalam perhitungan nominal pajak yang harus dibayarkan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah biaya yang menyebabkan koreksi fiskal atau hal-hal terkait dengan pengeluaran yang menyebabkan koreksi fiskal. Secara sederhana, koreksi fiskal positif berarti membuat perusahaan kita membayar lebih untuk biaya pajak. Sedangkan koreksi fiskal negatif membuat jumlah biaya pajak yang harus dibayarkan oleh kita atau perusahaan kita berkurang. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan koreksi fiskal positif. Yang pertama adalah biaya kepentingan pribadi pemilik bisnis atau stakeholder. Jenis biaya ini adalah jenis yang dikeluarkan atau dibebankan dari pihak stakeholder untuk kepentingan pribadi. Biasanya biaya ini dikeluarkan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Lalu hal yang terjadi adalah biaya tersebut tidak bisa dihilangkan dari penghasilan bruto perusahaan itu, dan ini bisa menyebabkan koreksi fiskal yang positif. Yang kedua, membuat dana cadangan. Membuat atau menumpuk dana cadangan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal yang positif. Upaya ini tidak salah karena sudah diberi pengecualian dalam Undang-Undang PPh Pasal 9 Ayat 1 huruf C yang mengizinkan pembentukan dana cadangan. Pada pasal ini disebutkan juga kalau dana cadangan piutang tak tertagih diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Terdapat cadangan piutang tak tertagih usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit. Di sini juga termasuk cadangan usaha yang dibentuk oleh BPJS, cadangan penjaminan untuk lembaga, cadangan biaya reklamasi,
cadangan biaya penanaman kembali, serta cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Yang ketiga adalah premi asuransi yang dibayar oleh WPOP. Undang-Undang PPH pasal 9 ayat 1 huruf D membahas soal premi asuransi yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Premi asuransi yang dibayarkan ini termasuk asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, serta asuransi beasiswa. Pembayaran ini tidak bisa dikurangi dari penghasilan bruto, terlebih jika dibayarkan sendiri oleh WPOP. Yang keempat adalah penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan. Diatur dalam Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 huruf D, penggantian atau pemberian imbalan berupa natura, ya, natura adalah ya gampangannya sembako gitu ya, serta kenikmatan tidak dianggap sebagai objek pajak. Kenikmatan ini seperti apa? Misalnya ada bonus untuk umroh, ada bonus untuk berlibur, itu termasuk dalam kenikmatan. Contohnya, saat imbalan diberikan dalam bentuk sembako, hal ini tidak akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan. Kemudian, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK-03 tahun 2018. Yang kelima adalah dana berlebih yang diberikan oleh pihak lain. Contoh sederhananya adalah ketika pemegang saham di sebuah perusahaan yang juga merupakan seorang tenaga ahli. Individu ini memberikan jasanya dengan upah yang terlampau besar, bahkan lebih besar daripada harga pasar untuk jasa tersebut. Sebagian dari dana tersebut akan dianggap sebagai dividen dan bukan upah seluruhnya yang diterima oleh pemegang saham tersebut. Yang keenam adalah harta yang dihibahkan. Harta ini termasuk warisan serta harta yang disumbangkan sebagai bantuan. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 huruf A dan B, di mana dijelaskan bahwa dana ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Namun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, zakat tetap dibebankan sebagai biaya. Ketujuh adalah biaya kepentingan pribadi wajib pajak atau tanggungannya. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi juga tidak bisa dikurangi dari penghasilan bruto. Hal yang dimaksud adalah kepentingan pribadi sang wajib pajak serta orang-orang yang menjadi tanggungan wajib pajak. Dengan kata lain, ini adalah biaya yang digunakan dari penghasilan wajib pajak sendiri. Nomor 8 adalah sanksi administratif. Penting diketahui bahwa sanksi yang dimaksud adalah sanksi yang berbentuk bunga, denda, kenaikan, dan sanksi pidana
yang juga bisa berupa denda. Ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Sanksi administrasi perpajakan biasanya diterbitkan melalui surat tagihan pajak. Pembahasan terakhir dalam kuliah ini adalah mengenai tahapan dalam melakukan koreksi fiskal. Dalam melakukan koreksi fiskal yang baik dan benar, diperlukan sejumlah tahapan sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa seluruh elemen keuangan yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba yang sudah terkena pajak. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Tahap selanjutnya yaitu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Itulah tahapan-tahapan rekonsiliasi fiskal yang perlu diketahui agar bisa melakukannya dengan benar. Tahapan-tahapan tersebut juga harus dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses koreksi. Akuntan yang membuat rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga harus tahu cara menghitung PPh. Hal ini berguna untuk membayar PPh untuk beberapa pasal perpajakan seperti pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 29 dan lainnya. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini. Sekali lagi pesan saya kepada rekan-rekan mahasiswa, ini koreksi pajak atau koreksi fiskal adalah hal yang sangat penting, namun termasuk yang rumit. Bukan karena rumit hitungannya, tetapi rumit aturan-aturannya. Sehingga saya harapkan rekan-rekan bisa mempelajari dengan seksama tentang koreksi fiskal ini, karena rekan-rekan nanti sebagai ahli pajak ini harus bisa memahami dengan baik untuk bisa melayani klien-klien pajak saudara-saudara semuanya. Dalam koreksi pajak itu sangat jarang ahli yang bisa melaksanakan dengan baik, sehingga apabila teman-teman bisa mempelajari dan memperdalam koreksi pajak ini dengan baik, nanti akan menjadi bekal yang sangat bagus dalam hal pekerjaan maupun dalam hal sebagai ahli konsultan pajak. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu yang kita bahas pada kesempatan ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.